Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oke. Kok jadi alif lam mim. Ahasiban nasu. Oke. Teksnya tidak pernah berubah. Kalau Anda menemukan teks Quran berubah secara maknawi maupun secara, jadi gini, Quran ini mutawatir secara maknawi dan juga mutawatir secara lafzi. Kalau secara maknawi dan secara lafzi berubah, tunjukkan kepada saya itu ya. Oke, kemudian dari segi validitas, oke, kita akan cek di sini dari segi validitas. Mana tadi? Dari segi validitas kita ke transmisi kitab suci. Di sini. Oke, ini ya. Dari segi validitas ini kitabnya di mana? Bukunya di mana? Oke ya, kita cek dulu ya, teman-teman. Ini kitabnya adalah Sejarah Penulisan Al-Qur'an. Nih ya, tuh, the history, the Quranic text. Oke ya, sejarah teks Quran. Isinya penyusunan Utsman orang utama ya. Proses verifikasi penulisan ini, proses verifikasi penulisan Quran ya. Kita cek di sini. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Artinya, Nabi Muhammad yang notabene mendapat otoritas dari Allah, ini adalah otoritatif, ternyata memberikan otoritatif tersebut kepada Zaid bin Sabit untuk mencatat ayat itu. Jadi terkonfirmasi ya, antara Zaid bin Sabit dan juga Nabi Muhammad. Kemudian, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara mendiktekannya. Setelah didikte, saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan atau kata lain yang masuk ke dalam teks. Artinya, ada yang namanya proses verifikasi dan validitas oleh Rasulullah sendiri, yang notabene itu adalah otoritatif. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gantian saya tanya balik. Dari ketiga variabel tadi, dari teks, transmisi, dan juga dari validitas, apakah Bible Anda siap diuji? Saya menjelaskan dulu tentang Alkitab saya dulu, baru kita akan bertanya, saling bertanya. Anda tadi kan udah tanya kepada saya, ya gantian lah. Iya kan, maksudnya kan saya menjelaskan tentang Alkitab itu prosesnya. Jelaskan aja sesuai dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya jelaskan dulu. Baru saja kita akan saling bertanya. Itu biar. Loh enggak, Anda tadi di awal kan udah bertanya, Bang. Iya, kan saya bilang saya kan membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah gitu kan. Iya, dari tiga variabel, dari tiga variabel yang saya nyatakan tadi. Dari tiga variabel, variabel pertama dari teks, variabel kedua dari transmisi, variabel ketiga dari validitas. Anda bisa menjelaskan hal itu? Tiga variabel itu? Oke, Bang Ardi, suara saya jelas nggak, Bang Ardi? Iya, sebentar, Bang Yunitarian ya. Agak berisik, Bang, berisik. Oh, berisik ya, karena ini kali di jalan. Ya udah di jalan aja, ini ya, Bang ya. Iya, biarin aja si saudara saya ini menjelaskan ya, karena bisa jadi dia termasuk orang yang percaya Alkitab itu 100% firman Tuhan gitu. Coba liatin aja penjelasannya. Enggak apa-apa. Tapi yang jelas penjelasannya dia harus masuk ke dalam tiga variabel tadi yang sudah saya jelaskan biar imbang. Iya, setuju, biar gitu balance. Ya. Biar balance. Saya menjelaskan dengan tiga variabel. Silakan jelaskan dulu dari teks dulu. Silakan Bang Andrew. Saya akan menjelaskan dulu dan tentang sejarah dulu, bagaimana Alkitab itu terjadi ya. Baru nanti kita nggak perlu ke situ, Bang. Nggak perlu ke situ. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Jangan lupa tap layar, teman-teman. Waalaikumsalam. Pagi semuanya.
Bang Hendro, saya tengahkan begini loh, dan Bang Ardiansa, saya tengahkan gini. Kalau memang mau secara akademis, Bang Hendro, ya saya yakin kalian orang-orang cerdas semua. Jadi tolong jujur bahwa tadi sudah Unitarian sudah menjelaskan bahwa dari seluruh kitab suci yang ada di muka bumi ini, baik yang namanya di Hindunya, Budanya, Kristennya, bahkan Yahudinya, bahkan nanti termasuk Islamnya, ya, dari mulai Bible-nya, Al-Qur'annya, Tripitaka-nya, Wedanya, harus 100% firman Tuhan. Maka itu yang jadi ujiannya 3 tadi. Jangan kemana-mana. Apa bukti bahwa itu adalah kitab suci? Gitu loh. Nah, bagaimana dengan 3 kriteria itu supaya nggak kemana-mana? Kalau nanti puter-puter tentang masalah sejarah, artinya kita nanti ngomong sejarah panjang lagi, Bang Hendro. Sesimpel itu aja sebetulnya dari tadi. Iya, Lanjut. Iya. Tapi saya kan akan menjelaskan dulu tentang kitab saya dulu. Bagaimana itu kami mau Bukan itu bahasanya, Bang. Ini bukan itu bahasanya. Bahasanya adalah bukan itu bahasanya. Bahasanya adalah tadi saya menjelaskan mengenai 3 variabel. Nah, 3 variabel itu Anda juga jelaskan juga gitu loh. Jangan lari ke sejarah, nggak usah. Iya, karena kan Hendro paham nggak, Bang Hendro? Paham? Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi, Bang Hendro. Ini supaya teman-teman di bawah teredukasi, Bang Hendro. Maaf ya. Seperti nih, seumpama dari runut daripada, taruhlah Bang Hendro bilang pengen sejarah. Seumpama Nabi Muhammad sejarahnya tuh menuliskan kepada Zaid bin Sabit. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, sekarang seumpama seperti Bang Hendro ingin menjelaskan, jelaskan Yesus bagaimana dengan Bible-nya, kayak gitu. Sesimpel itu, nggak perlu lagi muter-muter. Lanjut. Bukan seperti itu juga, karena kan kita akan melihat bahwa Alkitab dan Al-Quran itu terbukti bahwa benar-benar itu firman Allah. Jadi kalau dalam Alkitab itu harus proses dengan sejarah. Kalau sejarah pasti kita akan tahu, oh iya ternyata seperti ini begitu, Pak. Udah lanjut Ardiansa, karena kalau nggak bisa disebut konten kalau dia nggak muter-muter, lanjut lah. Di dalam Al-Quran ya seperti yang tiga poin yang mungkin biarin aja lah Bang Ardi, biarin buat hiburan aja. Ya udahlah, silakan udahlah, silakan udahlah. Capek juga. Tanya jawab apakah itu bisa membuktikan? Jadi saya akan juga nanti kan abang bisa bertanya kepada saya. Oke, Anda menjelaskan. Oke, saya tadi menjelaskan menggunakan data dan open cam. Sekarang waktunya Anda menjelaskan menggunakan data dan open cam. Silakan. Kalau saya kan pengen baru sedikit, nggak bisa open cam. Oh, berarti nggak adil ini namanya. Belum bisa open cam, Bang Nggak Ardi. adil. Coba periksa aja pengikut saya. Bang Ardi, cerita biarin masih sedikit. silakan lah. Masih pagi. pagi-pagi. Ya udah. Alah, lanjut. Itu sarap. Kita ngalah. Ya lanjut. Silakan Bang Paluku Hendro. udah gatel. Bang Paluku udah gatel. Silakan Bang Hendro. Dipaparkan. Silakan Pak Andrew, paparkan aja udah. Ya. Iya. Jadi kalau saya akan membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Kita melihat bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, yaitu kita juga belajar tentang kanonisasi Alkitab, ya. Dari kenapa kami dikatakan dari PL sampai PB itu mengatakan bahwa itu juga sesuai dengan tradisi dan budaya dan juga dengan kisah yang ada di dalam Alkitab, ya. Itu sudah kenapa dikatakan, kami yakin, kami percaya Alkitab itu bukan turun langsung, ya, bukan turun langsung menjadi firman, bukan seperti itu. Tetapi kami percaya bahwa bahwa Tuhan berbicara kepada setiap para nabi, mulai dari Musa, Abraham, dan sampai kepada dalam perjanjian baru sampai kepada Paulus dan sampai seterusnya, itu melalui wahyu yang Tuhan lakukan. Dan itu juga kenapa itu kan juga ditulis melalui para diwahyukan kepada para nabi, ya. Dan itu ditulis ada juga melalui
batu atau juga daun papirus dan lain-lain ya, itu sejarahnya. Nah, dan itu juga terbukti dengan fakta sejarah seperti kisah dari Musa, Tuhan berbicara. Nah itu. Nah, jadi kami orang Kristen memahami bahwa Alkitab itu diwahyukan melalui para nabi yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pilih untuk berbicara supaya agar manusia itu tahu atau umat manusia itu tahu. Nah, sampai kepada perjanjian baru, kenapa ada perjanjian baru? Ya, perjanjian baru bukan berarti menggantikan sesuatu, tetapi menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam kisah para nabi. Ya, seperti ada nubuatan dan lain sebagainya. Itu semua ada. Sebentar, kan tadi kan saya diam kan. Ya lanjut Nah, aja, itu kita lanjut. Santai aja bang, kan 2 arah nanti kita. Dan setelah itu ditulis dan disimpan, disimpan dan juga dituliskan oleh para ahli yang menjadi kanonisasi, yaitu menjadi apa? Sesuai dengan penulisan atau sejarah penulisan. Nanti kita akan lihat dari Kejadian sampai Wahyu apa yang menjadi penulisan itu tertentu. Ya seperti itu. Udah. Nah, terus berbicara teks asli atau itu sesuai manuskrip, tetapi ya walaupun dalam sejarah sekarang ini LAI ya, untuk menerjemahkan berbagai macam bahasa ya, tetapi tetap teks aslinya tetap ada, itu tersimpan ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Sudah gitu doang. Mati Mija. Yaudah lah, oke nggak apa-apa. Sekarang saya akan open cam ya. Nggak apa-apa lah, kita ngalah aja ya. Nanti bang kalau buka data kita bantu ya bang ya. Ya ini catatan saya. Yang saya jelaskan tadi ini. 1. Teks, dari segi teksnya. Apakah teksnya berubah-ubah atau tidak secara makna? Sekarang saya tanya. Apakah teks Bible berubah-ubah? Teks originalnya secara maknanya berubah-ubah nggak teks originalnya, Bang Hendro? Kalau teksnya tetap, yang teks aslinya itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Oke, stop dulu. Udah terjawab. Menggunakan. Udah terjawab bang. Jangan panjang-panjang. Mari kita buktikan ya. Anda bilang teksnya tidak pernah berubah. Saya catat dulu ya. Ini adalah jawaban abang ya. Jawaban abang saya catat di sini ya. Tidak pernah Teks berubah. aslinya yang langsung, nanti kita pun juga akan Iya, tanya teks asli ya. Ini kan teks asli bang. Teks asli. Kita tanya dalam Al-Quran juga. Teks waktu Muhammad asli. menerima wahyu itu. Iya sabar dulu bang. Ini loh yang teks Al-Quran asli. itu pertama kali Ya Allah asli ya atau Rob, tidak? sabar. Teks asli tidak pernah berubah. Ini sudah saya catat ya, Oke, mari kita buktikan sekarang. Atau abang yang bagian membuktikan teks aslinya nggak pernah berubah. Coba buktikan kepada saya. Gimana? Kan saya udah bilang teks asli tidak pernah berubah. Oke, Ketika mari dalam ya udah kita ngalah. Mari kita buktikan di sini. Tapi teks aslinya tetap, manuskrip itu tetap ada. Ya begitu ya Bang. Iya. Buktikan juga waktu Sabar. Sabar bang. Ada gila deh. Sabar bang. Bang Hendro, tuh tadi udah dikasih di ngomong. Gantian. Sabar dulu ya. Palupu, kenapa jadi gue yang marah sama lu? Kayaknya Palupu, HP gue banting nih Palupu nih. Tapi saya akan tanya dulu. Al-Quran di masa Sabar dulu bang. Sabar. Kan Anda bilang kepada saya teksnya nggak pernah berubah. Mari kita cek gitu loh. Sabar ya. Ini loh saya buktikan juga.
Sabar. Aduh ya Allah ya Rob, alah salahkan saya kan. Sabar dulu. Iya, mana. Ya ini kan Al-Quran di lagi masa- membuktikan punya Anda. Anda kan nggak bisa buka data. Ya kan? Saya bantu buka Ya, data untuk gini loh. Anda tadi kan bilang bahwasanya teks Bible original teksnya tidak pernah berubah-ubah, betul? Nah, Anda bisa nggak buka data untuk membuktikan itu? Nggak bisa kan? Betul? Nggak bisa. Nah, Bukan betul tidak nggak Bang bisa. Andrew? Loh, lah iya. Kitab itu ada Ya, aslinya pada waktu Muhammad menerima. dengerin dulu. Sedangkan- Aduh, kok kamu Nabi Muhammad? Ini loh, pertanggungjawabkan dulu. Ini loh, ini pertanggungjawabkan dulu teks. Ini saya kan pertanyaan saya, teks apakah teksnya berubah-ubah atau tidak secara makna? Jawaban Anda, teks asli tidak pernah berubah. Ini yang membuktikan harusnya Anda atau saya ini? Iya. Teks asli yang bagaimana dulu, Bang? Ya teks asli lah. Original teks ini namanya Iya, teks asli kok. Yang pertama kali itu tidak berubah, Bang. Loh lah iya, mari kita buktikan. Iya. Lah iya, mari kita. Loh gini loh. Anda bilang teks asli tidak pernah berubah. Harusnya yang membuktikan Anda atau saya ini? Saya bang yang harus membuktikan. Coba Bang Andrew, yang harus membuktikan saya atau Anda? Iya, buktikan mana yang ada. Loh dalam enggak, Al-Quran. yang harus membuktikan dari ini kan jawaban Abang. Ini kan jawaban Abang. Tapi kan cuma dengar cerita dari ini tahu dari ini tahu dari ini. Bagaimana Enggak, itu? dengerin dulu. Dengerin pertanyaan saya. Tadi kan Abang sudah menarasikan teks asli tidak pernah berubah. Ini harusnya yang bisa membuktikan ini Anda atau saya harusnya? Ya kan masing-masing yang kitab yang membuktikan. Enggak dengeran, suaranya kecil. Masing-masing. Gak ada suara, Bang. Suaranya kecil, Bro. Suara kecil. Masing-masing kita membuktikan bahwa Loh kita lah iya, ini loh pertanyaan saya. di masa Muhammad, Astagfirullahaladzim. Ya pada Allah, gini waktu banget sih. Dengerin Andrew. Ini loh, teks asli tidak pernah berubah. Ini narasi Anda kan, betul? Ya. Nah, siapa yang berkewajiban? Dengerin ya, siapa yang berkewajiban untuk membuktikan narasi Anda? Ya kan Siapa? masing-masing lah. Ustadz Hanafi. Nah ya berarti sebentar Bang Erwin, jangan diganggu dulu Bang Erwin. Aduh, pecah konsentrasi saya teman-teman ya. Izin ya. Tolong jangan nyaut-nyaut dulu teman-teman ya. Izin ya. Saya pecah konsentrasinya. Al-Quran di masa Muhammad, Dengerin. Ya, mana? Teks asli tidak pernah berubah. Ini kan narasi Anda. Ini yang harus membuktikan siapa? Anda atau saya? Mana Al-Quran waktu Loh, masa Muhammad, coba. nggak bisa diskusi. Aduh, kacau, nggak bisa diskusi dia. Ini loh, teks asli tidak pernah berubah. Ini yang wajib membuktikan tuh siapa? Anda atau saya? Nah, Hah? saya akan membuktikan. Ya, coba tunjukkan. Oke, silakan buktikan. Ya kasih di tengah host. Oh, kasih, besarkan host. Coba buktikan. Tapi Anda harus juga menunjukkan waktu Al-Quran di masa Muhammad. Oh iya, nanti itu nanti. Loh, sekarang pertanyaan saya dijawab dulu dong. Ada. Loh, ini waktunya Anda menjawab loh. Mana coba? Loh. Ya Allah, aku pikir ternyata apa ya teman-teman ya? Aku pikir ternyata pinter Tapi loh, Anda bisa ternyata. buktikan nggak Al-Quran di masa Muhammad? Ayo. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Cuma dengar dari sini, dengar dari sini, di Al-Bukhari. Enggak, ini loh, Bang, ini loh. Enggak. Teks asli tidak pernah berubah. Ini yang bilang tadi Anda atau saya? Ya itu saya. Nah, yang berhak membuktikan, sorry ya, yang berkewajiban, dengerin. Yang berkewajiban untuk dengerin dulu. Woi. Dengerin dulu. Yang berkewajiban membuktikan, dengerin dulu. Lanjut aja. Yang berkewajiban membuktikan teks asli tidak pernah berubah di Bible ini, apakah Anda atau saya?
Mana dulu Al-Quran di masa Lah, ternyata kayak gini. Ya, Coba bukan hanya teman-teman semuanya gantian. Ya Bang Hendro. Allah. Kalau mau diskusi, Mana? persiapkan dulu Bang Hendro. Pertama akunnya supaya mampu untuk menunjukkan data, biar nggak malu-maluin Kristen. Itu Enggak, satu. tidak malu. Kalian Ya, aja Anda mau membuktikan gimana cara buktikannya kalau Anda nggak bisa on cam? pembuktian Anda juga tidak saya tidak terima karena kan tidak itu kan cuma dengan Saya nggak butuh Gile Anda lu terima bro, atau gile tidak. lu bro. Kacau kayak Kita gini tidak banget sih. membutuhkan Bilang Anda Bapak mau Lopo, terima Pak, atau cukup satu ronde kan tidak, setengah Hendro. ronde ini. Al-Quran di masa Muhammad Coba gedein saya host, gedein saya host. si Usman Wait. sudah tidak ada, sudah tidak. Dengerin Bang, tadi yang bilang teks asli tidak pernah berubah ini coba kita pelan-pelan ya. Kita diskusi baik-baik ya. Teks asli tidak pernah berubah ini yang bilang Anda atau saya? Ya saya lah. Oke, yang berkewajiban untuk membuktikan perkataan Anda siapa? Sekarang buktikan teks asli. Enggak, yang berkewajiban, dengerin. Yang berkewajiban membuktikan teks asli tidak pernah berubah ini siapa? Anda atau saya? Saya yang akan membuktikan kitab saya, bukan Anda. Silakan buktikan. Silakan gedein. Silakan dulu buktikan. teks aslinya itu. Lo pada buktikan Muhammad dong. mana? Mana pada masa Muhammad? Wong ini saya tanya dulu loh. Kan sudah udah Wah, dibahas. nangis. Mana? Coba mana? Bang, mana? kalau nggak punya kapasitas, Bang. Bukan kapasitas. Kalau nggak punya kapasitas, Saya cuma hanya berasumsi data. yang asumsi itu kamu. Kuculuk. Mana coba? Ayo buktikan saya. Kopla ini Bang Edwin. Buktikan saya. Aku pikir tadi di bawah gitu kan. Mari kita diskusi dua arah. Wah, seru nih kan gitu kan. Iya, Ternyata giliran ditanya. Buktikan saya Al-Quran di masa Satu Muhammad. kata, izin Bang Ardi, satu Iya. kata buat Mas Hendro, gile lu bro. Gile lu, Ndro. Ayo. Mana Al-Quran di masa Muhammad? Bang, ini dibuktikan dulu, Bang. Kecuali kalau yang hilang ini saya, baru saya yang buktikan gitu loh. Kecuali kalau ini tadi saya bilang. Kecuali kalau ini yang bilang saya, kan gitu. Kalau yang bilang saya, dengerin. Kalau yang bilang saya, maka yang berkewajiban untuk membuktikan, dengerin dulu, Bang. Bang, Di dengerin dulu. mana? Ayo, di Bang. mana Al-Quran di masa Ngomong Muhammad? sendiri. Mana? Tunjukkan kepada saya. Kamu memalukan ini. Ini Kristen nggak malu di bawah. Bang Unitarian malu nggak, Bang? Tadian lo ngecek. Ya, kalian aja yang Aduh, kacau. mana? Ayo, mana tunjukkan? Kacau. Udah gak usah nangis Bang, gak usah Udah nggak usah nangis, Andro, nggak usah nangis, nggak usah nangis, Bang, nggak usah nangis, nggak usah nangis, Bang, nggak usah nangis, nggak usah nangis, Bang. Udah naik Bang, naik. Berangkat kita, ayo naik. Saya tegaskan kepada kalian. Ya Allah. Ayo. Bang, ini gila ya. Saya ulang pelan-pelan ya, Bang ya. Tadi kan Anda bilang begini, teks asli tidak pernah berubah. Yang berkewajiban membuktikan teks asli tidak pernah berubah. Apakah A, saya Ardiansa, atau B, Handro? Siapa yang berkewajiban membuktikan, Bang? Aduh. Bang, ditanya kok adu-adu sih. Siapa Bang? Yang berkewajiban membuktikan narasi Anda, yang berkewajiban Bang. Muhammad, tunjukkan aja. Aduh, yang kayak gini nih harusnya dikirim ke neraka aja, host. Nggak mendidik ini. Nggak mendidik, iya. Ayo Bro. Kirim ke neraka, host. Host, kirim ke neraka, host. Ya udah Naik mobil, yuk. Naik mobil rumah sakit jiwa sana. Udah nggak ada edukasi nih, nggak ada edukasi teman-teman. Kita edukasi sama Bang Unitarian aja. Ngomong sama saya Bang Hendro. Andro. Mau naik apa disepa? Biar kita bisa lihat bahwa Iya, dengar suara saya dulu Andro. Tos lah kita. Ayo, kita tos-tosan. di mana ya coba? Ayo buktikan. Iya, saya jawab, tapi kita tos dulu ya. Dan, Ya. dan di zaman sekarang sama nggak dengan Al-Quran di masa Muhammad? Ayo. Udah naik aja, yuk. Naik ke mobil. Naik ke mobil. Ayo. Jangan membodohi saya. Udah ya. Kacau ini. Udah ya. Udah naik ke mobil dia.
Dah kacau. Nggak membawa apa ya edukatif gitu loh, nggak membawa edukatif. Kacau. Padahal typingnya nggak mantep bener Bang Ardi. Ayo Iya. kita dua arah. Padahal dia sendiri yang bilang loh. Dia sendiri yang bilang, oh teks asli tidak pernah berubah. Oke, buktikan. Begitu disuruh buktikan perkataannya sendiri. Mana Quran. Lah. Mabok dia. Iya, mabok. walaupun nggak bisa membuka data, paling tidak ngeyel kan gitu. Minta tolong tuh dibukakan datanya, kita bahas bareng-bareng gitu kan. Bang Handro. Bukti bahwasanya sebenarnya udah tahu dia. Ya, Bang Handro, dengerin ya. Kami umat Islam ini bukan umat yang tolol gitu loh. Kami umat Islam ini sudah meneliti tentang teks Anda. Saya sudah buka ini. Baik itu dari Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus gitu kan. Kemudian Kodeks Bezae, kemudian Kodeks macam-macam, kita punya banyak kodeks nih Bang ya. Washingtonianus kita punya. Turunin tuh. Gak jelas tuh orang. Washingtonianus. Itu temannya tadi itu, Bang Ardi temannya dia tadi. Iya makanya itu. Alexandrinus, Macedoniensis, Papyrus Hana, kita udah neliti semua Bang. Gitu ya. Kita udah neliti dan kita siap bertempur lawan pendeta Anda, Profesor S3 besok di Jakarta. Bulan depan kita siap bertempur. Bang Handro kalau mau ikutan bertempur, saran saya beli dulu tank lapis baja gitu kan, biar kalau diketawain nggak kedengeran orang. Jadi ya Bang masuk tank situ, terus kalau orang-orang ketawa biar nggak kedengeran dari dalam gitu loh ya. Kita udah mempelajari Bang. Anda bilang teksnya nggak berubah. Kalau ada Kristen yang bisa membuktikan kepada saya, yang membantah narasi saya bahwa teksnya ini berubah, teksnya tidak berubah, detik ini juga saya transfer 10 juta Ke rekening istri? rekening dia. Oh. Serius, rekening dia. Kalau ada Kristen yang bisa membuktikan original teksnya tidak berubah sampai sekarang, 10 juta ya, 10 juta ini 5 tambah 5 berarti 10 ya, 10 juta. Nih ya, 10 juta dengerinnya teman-teman ya. Uang saya pribadi ya. 10 juta saya transfer sekarang. Tapi kalau mereka nggak bisa membuktikan bahwa saya teksnya telah dirubah-rubah, ya, maka Anda harus mendatangi saya dan meminta maaf. Ayo, datang kepada saya minta maaf, nanti saya videokan, saya viralkan. Tuh. Mau ditransfer 10 juta, saya tambahin kalau perlu 10.000. Nah, tuh 10.000 bagus. Ayo, coba. Teks awal tidak berubah. Buktikan, ya. Anda yang harus membuktikan ke saya. Buktikan ke saya bahwa saya teks awal tidak berubah. Buktikan, coba. Coba naik ke atas, buktikan. Jangan tanya Quran dulu, buktikan dulu. Setelah Anda bisa membuktikan, baru Anda gantian bertanya kepada saya. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Gitu. Ya. Bang, di bawah, Bang. Izin saya tambahin 20 juta cash. Serius tuh, Bang Sancan. Banyak, Bang. Saya juga tambah, Bang, kalau perlu, kalau enggak ya enggak usah lah. Ya kan? Gimana Bang Irwin? Betul. Perlu. Ditambahin 20 juta berarti total 30. Oh, serius tuh, Bang Sancang. Serius. Ya, ditambahin ada 30 juta, ada uang 30 juta yang siap ditransfer ke rekening teman-teman Kristen yang bisa membuktikan teks original teksnya dengan yang sekarang ini tidak berubah. Yang bisa menunjukkan itu kita transfer 30 juta tuh. Tuh. Ku tambahin makan ayam geprek selama apa itu? Setahun gratis. Waduh, mantap. Saya tambahin 50 juta serius tuh. Masih wong Cirebon. 50 juta, saya pribadi tambah 6 juta. Serius ini teman-teman. Ayo coba naik. Coba naik. Halo, kedengeran nggak suaraku, Bang? Iya, Bang Unitarian. Gimana, Bang? Iya, mana oh, si serius katanya, Handro? Masya Allah.
Tambah 25 juta, tambah 10 juta. Masya Allah. Serius tuh. Nah itu contohnya ya Kak. Jadi di dalam gereja-gereja Tritunggal tuh cetakannya kayak Handro begitu. Dia nggak diajarin. Dia di apa ya? Dikasih halusinasi bahwa teks Bible itu aslinya bagaimana. Dia lupa bahwa di dalam teks Bible itu salinan demi salinan, bahkan salinan demi salinan itu dia bisa ada sisipan ayat. Pinter. Buktinya dari mana? Itu di banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible terjemahan kita gampangnya LAI itu dalam tanda kurung. Apa artinya dalam tanda kurung? Artinya ayat itu diragukan kesahihannya, ya kebenarannya. Nah, tadi si Bang Hendro itu tidak Thank belajar you, sampai teman-teman. tahap Masih, kodeks Masya gitu ya. Allah. Itu Ya. parah itu memang. Jadi ya paling enggak itulah teman-teman ya, harap maklum kalau Tritunggal Syukur. hanya bisa begitu ya. Ya. Saya Paling itu bisa aja sih. saya bisa membuktikan, ya, saya bisa membuktikan bukan hanya 1 2 3 4 5 ayat yang ditambahi di teks aslinya. Saya bisa buktikan. Saya bisa membuktikan satu perikop full. Satu Bisa, perikop full ditambahi. Bisa di Injil Markus bisa, tapi total itu dari penelitian kami Unitarian itu ada 2000 teks, 2000 ayat ya. Buset, 2000 ayat. Bayangkan ya. Ayo. Jangan dibuka dulu Bang Ardi, nanti Jangan pendeta dibuka yang dulu ya. akan debat Jangan nanti disampaikan. mundur nanti. Coba host ditulis host ditulis apa ya, gimana ya tulisannya ya, yang bisa membuktikan gimana ya tulisannya ya? Dan oh ya, sebagai tambahan ya sebelum lanjut jalan lagi, dan itu 2000 ayat itu kebanyakan dimodifikasi selama ratusan tahun oleh gereja Katolik untuk menandaskan iman Tritunggal, dan itu kacau banget. Makanya Unitarian itu benar-benar belajar dari situ, dan kita memang harus mengakui bahwa salinan demi salinan itu terjadi sisipan ayat, total itu 2000-an ya. Itu aja sih. Iya, iya. Ibarat gini, Bang Unitarian. Motor yang dari dealer yang sudah standar, yang sudah bagus, itu direnovasi ulang menjadi motor balap. Ya, bukan berarti gini ya teman-teman, bukan berarti saya nggak mau membuktikan di sini bahwasanya teks Bible berubah ya kepada dia, enggak. Tetapi saya ingin diskusinya itu berjalan sehat dan waras gitu loh. Artinya apa? Ketika yang menarasikan itu adalah pihak Kristen, maka buktikan. Kewajiban untuk membuktikan itu berada di pundaknya teman-teman Kristen, bukan di pundak saya. Saya bisa aja nih saya serang sekarang. Saya serang sekarang bisa ini. Gitu loh. Bisa banget, tapi saya nggak mau. Biarlah dia yang membuktikan sebagai ranah langkah-langkah diskusi yang akademis. Gitu loh. Diskusinya biar sehat. Jangan apa-apa saya. Lalu Anda tugasnya apa? Ngoceh di sini. Hah? Dasar modal Yang congor. dibutuhkan kan gini Bang Ardi, korelasi yang seimbang. Bang Ardi menunjukkan betul. original text. Nah, yang kita minta kan original text juga. Pada saat Bang Ardi menarasikan tentang sejarah Sirah Nabawiyah, nah baru dia berbicara tentang sejarah, itu baru korelasinya seimbang kan gitu. Lah ini bicara original text, dia berbicara sejarah, ya jomplang. Lah ya makanya itu. Kok aneh gitu loh. Kadang saya itu nggak habis pikir gitu loh. Udah gue ikut nambahin deh. Kalau memang Silakan, ada yang Ustaz. bisa membuktikan, gue nambahin janda ori, masih gue ada punya janda ori. Gimana itu janda Ustaz? Ya Allah ya Ram. Ayo coba. Ini teman-teman di bawah ini ada yang tambah 50 juta, tambah 10 juta, tambah 20 juta. Total saya pikir tadi ada 80 juta kurang lebih. 80 juta untuk Kristen yang bisa membuktikan kepada kami original teksnya dari zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Oh, 100 juta lebih ya. Ini aku sumpah tambah 100 juta tanpa ragu. Tuh 200 juta, 60 juta bos, 15 juta, 70. Banyak sekali di bawah. Gimana coba? Akan ada 100 juta lebih bagi teman Kristen yang bisa membuktikan kepada saya original teks
Bible Anda tidak pernah berubah. Ayo. Di sini membuktikan umat Islam itu antusias dan yakin bahwasanya Al-Quran lah yang memang benar-benar sempurna, dan bahwasanya saudara-saudara kita ini sudah pada tahu kualitas Bible seperti apa Iya. gitu. Bukan taruhan, Bang. Ini Bang Akademik, bukan taruhan, tapi hadiah. Hadiah bagi yang bisa. Tapi kalau mereka nggak bisa membuktikan, mereka nggak akan bayar ke kita kok. Enggak. Kalau mereka nggak bisa membuktikan, mereka bayar, itu namanya taruhan kan. Tapi ini bukan taruhan. Jadi kalau mereka nggak bisa membuktikan, mereka cukup minta maaf kepada saya. Cukup minta maaf, bukan taruhan. Betul. Kalau taruhan itu kalau kau nggak bisa buktikan, kau bayar ke aku 10 juta ya, itu namanya taruhan kan. Ah. Itu hadiah buat